Ini adalah kondisi Oppo A37 yang masuk tiba-tiba mati. Setelah saya bongkar, kondisi mesinnya ternyata seperti ini. Korosi ya. Nanti coba saya tanya sama yang bawa HP tersebut. Katanya sih tiba-tiba mati gitu. Pas waktu saya bongkar ada gumpalan putih di bagian sininya. Apakah masih bisa diselamatkan? Tahap berikutnya saya akan lebih baik saya bersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan bensin untuk melarutkan kadar air atau kadar garam yang ada di sini. Dan ini tampilan setelah saya bersihkan menggunakan bensin. Yang tadinya di sini gumpalan putihnya sangat banyak, sekarang sudah tidak ada. Coba kita tengok bagian belakangnya seperti ini ya. Ini Pertamax yang saya gunakan cairannya. Coba saya standby terlebih dahulu, langsung saja memanaskan menggunakan blower ya. Di sini langsung saya bongkar di bagian kalengan. Tadinya ada kalengannya tertutup, saya sudah bongkar. Saya akan bersihkan lagi ya menggunakan sikat dan cairan Pertamax. Setelah bagian mesinnya sudah saya bersihkan, saya cek di bagian fleksibel bot bawahnya ini korosinya parah sekali ya. Ada kemungkinan ini tidak bisa menghantarkan arus, konektor cas tidak bisa menjalar sampai ke mesin. Untuk itu saya memutuskan kalau nggak mengganti konektor, mengganti satu fleksibel ya. Di sini sudah saya coba tadi, kalau untuk arus konektornya ini sudah tidak berfungsi. Dan ini baterainya saya lepas karena saya jam ya menggunakan power supply. Untuk mesinnya tadi sudah saya cek di tegangan di power supply, nggak ada short atau konslet berhasil, maksudnya ini masih normal. Kita ke tahap yang bagian bawah ini. Ini saya baru mengasih penjelasan kepada yang punya HP, mau ditinggal atau ditunggu. Berhubung ini tadi baterainya juga trouble mati, saya pancing dulu menggunakan power supply ya. Terus untuk ininya juga nggak fungsi, fleksibel bot bawahnya sama volume atas bawahnya ini juga trouble karena disebabkan mungkin air juga masuk ke sini, dan ini sangat korosi banget. Tayang ya. Rencana saya mau saya ganti konektornya terlebih dahulu, mempertahanin fleksibel yang orinya. Kalau misal saya ganti masih tetap tidak mau, langsung saja saya ganti satu set kayak gini fleksibelnya. Dan ini saya masih proses pengejaman di baterainya. Setelah itu ntar saya cek, kita fokus di bagian fleksibelnya. Oke, ikuti terus ya. Dan kita fokus di bagian framenya. Kondisinya seperti ini. Ini ada kerak seperti ini ya. Kita akan bersihkan menggunakan, lagi-lagi saya menggunakan cairan Pertamax. Pertamaxnya sudah saya sediakan. Oke. Cukup digesek-gosok kayak gini ya. Sudah ya, cukup satu sentuhan aja Pak. Dan ini saya coba menggunakan baterai yang baru saja saya jam, sudah saya hidupkan. Kita lihat hasilnya apakah bisa nyala atau tidak. Oke, ternyata bisa ya. Tes selanjutnya apakah bisa nyampe menu atau tidak, kita lihat saja ya. Masih di tampilan logo. Ini tanpa menggunakan fleksibel bawah atau bot penghubung ke konektor TC nya ya, yang paling bawah. Karena saya lepas, saya memastikan apakah HP oke. HP sudah mau ke tampilan
seperti ini sudah bisa ya. Oke, ini ntar saya akan fokus ke bagian fleksibelnya, terus mengecek keseluruhan apakah normal atau tidak, dan ini ntar saya akan konfirmasi untuk meminta polanya. Dan ini hasilnya sudah down semua. Coba kita cek di bagian kameranya apakah bisa. Kita cari fitur kameranya ya. Oke, kameranya ini fiturnya. Oke, bisa ya. Coba kita kamera depan, bisa juga. Oke, kita geser, kita kembali lagi, kita cek di bagian mic-nya sama buzzernya. Ikutnya untuk mic-nya tuh di sini ya, alat bantu perekam suara. Cek 1 2 3, halo, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Sudah bisa ya, sudah bisa. Coba kita cek di bagian speakernya. Untuk sinyal sudah keluar ya. Ini kartunya Indosat full semua. Oke, itulah cara mengatasi HP yang kena air, tapi tidak semuanya ya. Solusi yang saya videokan ini tadi kiranya untuk mengatasi seperti itu, tapi setidaknya cara pertama kali ketika mengatasi HP yang kemasukan air, dilepas dulu baterainya, dihindarkan, terus dibersihkan menggunakan thinner atau bensin dan pertamax. Oke, sekian video yang bisa share untuk kalian semua, semoga bermanfaat dan terima kasih.